sebentar. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Adem banget ya di sini ya. Iya, Mbak. Aduh. Ini Mbak Ana yang waktu itu ngontek saya di WA untuk janjian konseling hari ini. Iya betul, aku Ana. Aduh, cantik sekali ya, Mbak. Iya. Mbak juga cantik kok. Bisa aja, Mbak. Mbak kesini naik apa? Kebetulan apa namanya, aku kesini naik angkutan umum sih. Angkutan umum. Susah Sendirian banget aja ya, dong ya? Mbak. Iya sendiri. Oke, Mbak ya. Sebelumnya Mbak dapat nomor WA saya dapat dari mana ya, Mbak? Aku dapat dari temen aku sih. Mbak cari tahu sendiri apa ada yang merekomendasikan, Mbak? Aku kan emang ada niatan untuk konseling ya, jadi aku nyari tahu sendiri gitu. Terus kebetulan pas aku tanya sama temen aku nyariin Mbak, jadi oh ya udah pas banget aja gitu. Alhamdulillah ya, Mbak ya. Berarti Mbak kesini ini dengan sukarela, tidak ada keterpaksaan ya, Mbak ya. Oh iya, Mbak, sebelumnya saya izin perkenalkan dulu ya, Mbak ya. Saya belum memperkenalkan diri sama Mbak. Oke, jadi saya ini Sita, Mbak. Saya ini sebagai konselor di lembaga konseling Sita ini ya, Mbak ya. Oke, Mbak sebelumnya udah pernah konseling? Aku belum pernah sih. Belum pernah ya, Mbak ya. Berarti pertama kali ya, Mbak ya? Iya bener banget, pertama kali. Dan pertama kalinya sama saya ya, Mbak ya? Iya bener. Pertama kali ya. Berarti sebelumnya Mbak juga udah tahu belum nih konseling itu apa sih? Bagaimana sih proses konseling? Apakah Mbak udah tahu? Aku belum tahu sih. Belum tahu ya, Iya, Mbak ya? belum paham gitu. Oke, saya menjelaskan dulu ya, Mbak, biar nanti Mbak paham dan proses konselingnya bisa lancar ya, Mbak ya, kalau Mbak sudah memahaminya. Jadi ya, Mbak ya, proses konseling itu atau konseling individual ini adalah sebuah pemberian bantuan untuk klien oleh seorang konselor. Jadi ya, Mbak, saya sebagai konselornya dan Mbak sebagai kliennya yang mempunyai masalah ini, Mbak ya. Nah, tujuannya untuk apa sih, Mbak? Nah, tujuannya itu untuk menuntaskan masalah si klien tersebut, Mbak. Dan ada lagi nih, Mbak, tujuan yang lainnya, yaitu untuk memandirikan si klien tersebut. Agar apa sih kayak memandirikan klien itu ya, Mbak ya? Berarti Mbak bertanya-tanya dong. Nah, untuk kalau nanti Mbak kalau Mbak nanti punya masalah yang kayak gini lagi, Mbak nggak perlu ke konselor lagi, Mbak nggak perlu konseling lagi, Mbak bisa menuntaskan masalah sendiri karena Mbak itu sudah mandiri gitu ya, Mbak ya. Di sini Mbak paham? Aku udah cukup paham sih, cuman ada hal yang pengen aku tanyain aja. Boleh, Mbak. Kan aku mau nyeritain masalah pribadi aku. Iya. Aku cuman sedikit ada rasa takut aja karena kan aku emang baru pertama kesini kan ya. Iya, Mbak. Kita kan emang gak saling kenal gitu kan. Iya, sebelumnya. Mbak. Aku cuma takut kalau masalah aku ini kayak nyebar aja gitu, kayak bocor atau orang lain ada yang tahu tentang masalah aku gitu. Aku cuma takut gitu sih. Oke. Jadi saya belum menjelaskan asas-asasnya ya, Mbak ya. Oke. Kan Mbak juga tadi bertanya, jadi langsung saja saya menjelaskan asas-asasnya ya, Mbak ya. Jadi kita itu mempunyai asas, Mbak. Nah, yang kunci yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Jadi Mbak itu kalau mau cerita sama saya, Mbak mau menceritakan masalah Mbak kepada saya, tenang saja, Mbak. Kami di sini akan merahasiakan masalah Mbak ini. Dan saya akan menutup rapat-rapat masalah Mbak. Jadi Mbak jangan khawatir kalau masalah Mbak itu terbongkar sama orang lain, masalah Mbak itu terdengar sama orang lain, karena di sini kita memegang asas kerahasiaan. Nah, yang kedua,
itu ada asas kesukarelaan ya Mbak. Nah, asas kesukarelaan itu saya harap Mbak sukarela untuk menceritakan apa masalah Mbak ini masalah Mbak ini ke saya gitu ya Mbak ya. Mbak bersukarela untuk menceritakan kegalauan Mbak bersukarela untuk menceritakan keresahan Mbak bersukarela untuk apa saja permasalahan Mbak diceritakan atau dituangkan ke saya. Karena Mbak sudah mempercayai saya Mbak ya. Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan Mbak. Nah, saya harap di sini Mbak itu terbuka ya kepada saya Mbak ya. Mbak nggak apa-apa, jangan menutupi masalah Mbak. Ceritain aja semuanya sama saya. Jadi saya juga nanti akan balik terbuka kepada Mbak. Saya akan terbuka untuk menyelesaikan masalah Mbak gitu kan Mbak ya. Saya juga akan terbuka untuk menyelesaikan masalah Mbak, dan Mbak juga terbuka untuk menceritakan masalah Mbak kepada saya ya Mbak ya. Nah, dan yang terakhir itu ada asas keputusan. Asas keputusan ini itu terserah si klien, terserah Mbak. Mbak mau menerima silahkan, Mbak mau menolak silahkan, Mbak mau menjalankan silahkan, dan Mbak mau tidak menjalankan juga nggak apa-apa, silahkan. Kami di sini tidak memberatkan Mbak, dan kami di sini tidak menekankan Mbak ya Mbak ya. Apakah di sini Mbak paham? Aku cukup paham sih. Bener-bener paham apa cuman paham ya Mbak? Aku ya insya Allah bener-bener paham lah. Ya insya Allah ya Mbak ya. Alhamdulillah Mbak sudah percaya sama saya, Mbak sudah bersukarela nanti cerita kepada saya, Mbak sudah terbuka sama saya. Kita sama-sama tuntaskan masalah Mbak hari ini ya Mbak ya. Kita bareng-bareng aja ya Mbak ya. Semoga ada jalannya ya Mbak ya. Amin ya Mbak ya. Iya. Oke. Mbak ada cerita apa hari ini? Apa ada yang mau diceritain kepada saya? Jadi masalahnya itu ada di gimana ceritanya? Ini masalah aku sama keluarga aku sih. Oh iya, keluarga ya Mbak. Iya. Jadi Kalau keluarga itu kayak udah sensitif banget ya Mbak ya. bener banget, ya ampun, sampai kayak gimana ya, kayak bingung gitu ya kalau ada masalah gimana nih harus ngadepinnya gitu. Jadi aku tuh dijodohin gitu sama orang tua aku. Perjodohan ya Mbak ya. Iya betul sekali. Gimana ya, aku jadi bingung aja gitu buat mulainya gimana dulu. Jadi waktu itu aku pulang kerja, Iya. kebetulan banget emang hari itu tuh kerjaan aku emang lagi banyak banget, jadi bikin capek banget, bete sampai rumah. Tiba-tiba orang tua aku, terutama ibu aku, bilang kalau aku ini mau dijodohin. Kamu mau nggak ibu jodohin sama si ini gitu. Ya aku posisi emang lagi capek, pengen marah, gak gimana gitu marah. Jadi aku nggak jawab apa-apa, aku cuman diam, aku langsung masuk kamar aja. Setelah itu pertanyaan itu nggak muncul hari itu aja, besoknya gitu, kayak ibu aku terus nanya, kamu mau gimana, kamu setuju nggak kalau ibu jodohin sama si ini gitu. Aku kayak, ini kenapa sih gitu, jadi kayak gini gitu. Karena yang bikin aku bingung itu, aku mau dijodohin sama orang tua aku gitu kan, sedangkan aku punya pacar gitu. Jadi ya gimana sih, aku punya pacar, masa iya aku tiba-tiba kayak aku nikah sama orang lain gitu. Terus aku nih gak pacar aku gitu aja, Gak mungkin dong ya. iya. Terus yang lebih bikin aku bingung tuh, aku juga kayak susah aja gitu buat nolak orang tua aku. Kayak jadi aku kayak bingung sendiri, aku mau nolak orang tua aku buat nolak perjodohan ini aku kasih sama pacar aku, tapi kalau aku ngikutin kemauan aku juga nggak bisa nolak orang tua aku dong. Iya. Itu jadi gimana ya, aku Ada bingung kebingungan sendiri. ya Mbak ya? Iya, bingung sendiri gitu nanggepinnya. Kayak gimana gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Oke
ya, sebelumnya Mbak udah pernah bicara sama orang tua Mbak kalau Mbak itu udah punya pacar? Belum sih, tapi waktu itu aku pernah pulang kerja, aku diantarin sama pacar aku, cuman emang aku nggak bilang kalau itu pacar aku karena gimana ya, takut aja buat bilang. Maaf ya Mbak ya, ketakutannya itu ketakutan yang seperti apa Mbak yang Mbak takutin? Ya gimana ya, aku ngerasa takut aja, ya takut kan ibu aku ini orangnya temperamental banget kan. Jadi dia nggak bisa ibaratnya kayak sensitif gitu. Jadi emang aku tuh dari kecil tuh dididik buat kayak kamu harus dengerin semua omongan. Jadi aku mau ngelakuin kayak gini, tapi jujur ya, ini emang ibu aku tuh ngelarang aku buat kayak bergaul sama cowok gitu, sekalipun tuh temen aku. Itu sampai sekarang Mbak? Iya tuh, sampai sekarang. Tapi ya Mbak, maaf ya, hubungan Mbak sama orang tua Mbak gimana? Apa baik-baik saja, apa tidak harmonis gitu sehari-harinya Mbak? Alhamdulillah sih kalau hubungan aku sama keluarga baik-baik aja. Baik-baik aja ya Mbak ya. Iya. Cuman Mbak itu kayak ada larangan buat bergaul sama lawan jenis ya Mbak? Jadi kayak gitu, jadi makanya kayak aku mau kenalin cowok aku juga bingung ya, kayak aku aja buat bergaul sama lawan jenis aja kayak ibu aku marahnya udah gimana gitu. Jadi, gimana aku mau kenalin pacar aku gitu. Berarti Mbak belum bisa berani ngomong ke orang tua ya Mbak ya. Tapi Mbak ada pernyataan nggak buat nanti ke depannya Mbak bakal ngomong ke orang tua Mbak kalau Mbak itu apa ya, udah punya pacar dan Mbak itu nggak mau dijodohin gitu kan? Gimana tuh Mbak? Sebenarnya aku juga pengen ngomong, kayak aku pengen speak up aja ke orang tua aku, kayak orang tua aku nih nggak bisa kayak gini, nggak bisa terus-terusan kayak gini ke aku gitu, karena kan emang aku udah besar gitu kan. Tapi ya kayak yang tadi aku bilang, aku nggak bisa ngomong karena emang aku lebih kayak aku nih kayak dipaksa sama keadaan buat kayak kamu harus ngerti, kamu harus paham gitu. Kayak orang tua aku nih, aku nggak tahu kalau orang tua aku nih, ibu aku ini terutama kayak temperamental gitu. Jadi siapa lagi yang mengerti kalau bukan diri aku sendiri gitu loh. Tapi kalau dari ayah Mbak, sifatnya sama nggak sama ibu Mbak? Dia sebenarnya sama, cuman kayak nggak terlalu nunjukin aja. Tapi ayah Mbak itu sama aja nggak sih kayak ibu Mbak yang suka melarang-larang kayak gitu, yang melarang Mbak bermain sama lawan jenis gitu ya Mbak ya, berhubungan sama lawan jenis begitu Mbak, gitu nggak Mbak? Dia nggak terlalu sih kalau menurut aku. Netral aja gitu. Iya. Yang penting aku bisa jaga diri aja gitu sih kalau ayah aku kayak gitu. Nah, kalau untuk perjodohan ini ya Mbak ya, apakah Mbak udah ada usaha mengenai perjodohan ini? Gimana ya, aku juga bingung sih jawabnya. Ya gimana ya, yang namanya kita manusia gitu kan ya, kita punya Tuhan ya. Aku nggak bisa apa-apa lagi kayak selain berdoa, selain minta dikasih jalan terbaik gitu, minta solusi terbaik dari Tuhan kita gitu, kayak dari Allah gitu. Ya aku udah coba buat berdoa, buat ngungkapin apa yang aku rasain, apa sih namanya, kayak aku minta ini aku harus kayak gimana gitu. Sepertinya Mbak merasa tertekan banget ya Mbak ya? Iya, jadi aku tiap habis berdoa, aku bilang, aku ngeluarin kulkas aku minta petunjuk gitu, aku minta jalan, ini harusnya kayak gimana gitu. Tapi kayak sampai sekarang tuh kayak benar-benar nggak nemu aja gitu, nggak nemu jawabannya. Mungkin belum ada Mbak, Iya, belum mungkin. ya, belum ada jawabannya. Tapi kalau Mbak mencoba terus mencoba itu pasti bisa kok. Allah itu
maha penyayang kok mbak, maha penyayang, maha pemurah hati lagi mbak ya. Jadi mbak jangan takut kalau doa-doa mbak ini nggak bakalan dikabulin sama Allah. Mbak terus semangat berdoa sama Allah, dan mbak juga harus ada usaha lagi kan kalau kita berdoa berarti kita juga harus ada ikhtiarnya juga ya mbak ya. Oke, nanti mbak mau kapan nih ngomong rencananya mau kapan nih ngomong ke orang tua mbak kalau mbak ini nggak suka loh dijodoh-jodohin, kalau mbak ini punya pacar loh. Jadi sebenarnya aku emang udah ada niatan, cuman kalau menurut aku emang waktunya aja kali yang belum pas. Gitu ya mbak ya. Iya. Jadi nunggu waktu yang tepat dulu gitu ya mbak ya. Nah, kalau di sisi lain kan, usaha lain kan kita harus juga pendekatan sama Allah ya mbak ya. Apakah mbak sudah mencoba untuk sholat istikharah, meminta jawaban aja gitu mbak? Sebenarnya pengen sih ya mbak ya, cuman ya namanya kan aku kerja pagi pulang malam. Aku malam itu jadi kayak langsung datang kerja tuh langsung istirahat aja gitu, jadi nggak sempet buat maaf banget ini kayak buat sholat istirahat tuh kayak aku belum sempet aja gitu. Bagaimana nanti mbak jadwalkan deh sholat istikharah itu kapan? Mbak nanti kalau enggak mbak kayak nulis aja gitu ya di kertas, sholat istikharah itu mbak jadwalkan malam ini ataupun malam Senin, malam Selasa gitu, nggak apa-apa mbak jadwalkan aja. Nanti kan bukan suatu hari nanti ya mbak ya, nanti suatu saat atau besok nih mbak bisa ngeliat kan lisan mbak yang di kertas itu, dan mbak bisa menjalankan sholat istikharah tanpa mbak itu lupa lagi gitu mbak. Gimana? Iya, kayaknya emang harus aku coba sih ya, karena iya sih dipikir-pikir kayak aku harus gimana lagi gitu kan, kayak aku gak berani speak up ke orang tua gitu. Terus aku juga ngerasainnya kalau doa-doa aku nih kayak kemarin tuh kayak belum terkabul aja gitu. Ini emang aku harus coba istikharah. Iya mbak tetap semangat ya mbak, pokoknya jangan patah semangat mbak, jangan putus asa. Semua doa-doa itu akan kejawab sama Allah asalkan mbak ada ikhtiarnya ya mbak ya. Iya. Oke. Jadi kayaknya kesimpulan konseling hari ini, permasalahan mbak itu yang pertama, mbak belum bisa memberanikan diri untuk bicara sama orang tua mbak mengenai pacar mbak dan mengenai perjodohan ini ya mbak ya. Yang kedua, kata mbak itu mbak bakal mencoba sholat istikharah ya mbak ya, meminta kepada Allah gimana ini baiknya, gimana ini jalan yang terbaik buat mbaknya ya. Semoga nanti Allah bisa menjawab dari doa-doa mbak tersebut ya mbak ya. Nah, jadi mbak tetap semangat, jangan putus asa, jangan mengeluh, jangan bersedih. Oke mbak ya, tetap semangat. Lumayan agak lega sih ya udah cerita, tapi masih tetap kepikiran sih. Iya mbak, saya juga tahu kok perasaan mbak kayak gimana. Cuman mbak harus bisa membebaskan diri aja ya mbak ya, jangan merasa tertekan, takutnya kenapa-napa kan sama mbaknya juga gitu tuh. Mbak jangan patah semangat, harus semangat. Tapi aku juga masih kayak pikiran gini lah, kenapa ya kayak aku tuh harus ngadepin hal yang kayak gini gitu, kayak sebenarnya kenapa sih orang tua aku tuh kayak nggak punya pemikiran yang sama kayak aku gitu. Kenapa sih orang tua aku nggak mikir kalau aku ini sekarang udah gede gitu, aku punya pilihan aku sendiri gitu. Aku bingung kayak gitu, kenapa gitu. Iya, karena yang tadi mbak bilang, mbak belum bisa memberanikan berkomunikasi secara face to face antara mbak sama orang tua mbak, antara kesel mbak. Coba deh mbak, kalau mbak bicara sama orang tua mbak nih ya face to face gitu ya mbak,
mudah-mudahan nih orang tua Mbak bisa merasakan hati Mbak, orang tua Mbak bisa merasakan perasaan Mbak, keadaan Mbak yang sangat ini, yang Mbak yang sangat-sangat tertekan oleh keadaan ini ya Mbak ya. Kalau kan kata Mbak juga, saya akan memberanikan diri kan kepada orang tua Mbak, cuman kata Mbak belum tepat aja waktunya. Ya udah, berarti Mbak cari waktu yang pas untuk face to face komunikasi langsung sama orang tua Mbak ya Mbak ya. Ya lumayan lah ya, kayak alhamdulillah sih aku sedikit rada terbuka aja pikiran aku. Kayaknya emang aku harus berani buat aku orang tua aku bilang aku maunya kayak gini gitu. Iya, coba aja dulu ya Mbak ya. Dan nanti juga aku pasti kayaknya insya Allah nih nanti malam aku bakal coba buat istihara deh. Iya, alhamdulillah ya Mbak ya. Iya, semoga kedepannya Mbak bisa menemukan jalannya ya Mbak ya. Oke Mbak, terima kasih ya Mbak ya untuk konseling hari ini. Kita juga udah mendapatkan solusinya kan Mbak ya. Yang seperti Mbak bilang tadi, Mbak akan memberanikan diri bicara sama orang tua Mbak mengenai kehidupan, perasaan, dan keadaan Mbak. Dan Mbak akan menjalankan salat istikharah untuk meminta jawabannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Mbak ya. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih juga nih, aku jadi mengganggu waktu Mbak. Enggak kok Mbak, enggak sama sekali. Nanti kalau ada pertemuan lagi, Mbak bisa kesini lagi ya Mbak ya untuk berkonsultasi sama saya gimana apanya ya Mbak ya. Terima kasih ya Mbak. Mbak naik apa Mbak? Aku kebetulan kayaknya aku bakal naik Grab aja deh kayaknya. Oh gitu ya Mbak Iya. ya. Oke Mbak, boleh saya antar Boleh deh. ke depan ya Mbak? Saya mau mana? Iya yuk. Hati-hati ya Mbak ya. Mbak, sebelumnya makasih ya udah diantar ke jauh-jauh kayak gini. Sama-sama ya Mbak. Mbak jangan patah semangat ya. Mbak harus tetap semangat, jangan putus asa. Awas loh Mbak ya, kalau putus asa